الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sekuat-kuatnya tali adalah kalimat takwa, dan sebaik-baik agama adalah agama Ibrahim, dan seindah-indahnya kisah adalah Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah telah memuliakan manusia, memberikannya potensi untuk mengambil ilmu dan mengajarinya melalui pena dan hal-hal yang tidak diketahuinya, dan membekalinya dengan akal dan pemahaman dan berargumen dengan bukti. Allah memuliakan kedudukannya dengan ilmu dan meninggikannya di atas makhluk ciptaannya, menjadikannya khalifah di muka bumi dengan ilmu juga. Firman Allah, dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua ini jika engkau benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan firman Allah, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya, dan dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan di bumi, dan apa yang aku mengetahui apa yang engkau perlihatkan dan apa yang engkau sembunyikan. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh Allah telah perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar selalu memohon untuk diberikan tambahan ilmu, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan telah berkata Ibnu Hajar, di dalam merupakan bukti bahwasannya Allah tidaklah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu, karena betapa pentingnya kedudukan ilmu. Majlis ilmu dan majlis zikir, wahai hamba-hamba Allah, ia merupakan taman surga. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu majlis-majlis zikir. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasannya para ulama adalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham,
dan sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka itulah mengambil bagian yang banyak. Wahai ma'asyiral mu'minin, bahwasannya pengajaran merupakan prinsip dasar dalam pendidikan, dan dengannya juga terbentuk akhlak, dan dengannya juga ditanamkan nilai-nilai, dan dengannya diperbaiki yang salah, dan paradigma akan direvisi, dan para penyimpangan diluruskan. Ilmu adalah benteng yang kokoh yang menghujam, sehingga kepribadiannya menjadi unggul dan menjadi kokoh ketika badai cobaan datang menerjang. Ilmu merupakan salah satu sarana perbaikan dan jalur kesuksesan, dan menjadi faktor keberuntungan dan kebahagiaan, dan sebagai kemuliaan hidup yang bernilai, sebagai keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Firman Allah Ta'ala, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan berapa derajat. Ilmu merupakan timbangan akhlak dan nilai-nilai yang baik, sekaligus menjadikan menaikkan mutu dan kriteria, dan untuk mendaki puncak derajat, pengunggah semangat jiwa dan umat. Dan melalui ilmu Allah meninggikan kaum tertentu sehingga mereka menjadi maju, dan menghalangi kaum yang lainnya sehingga mereka terhalang. Allah berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Allah memuliakan orang-orang yang berilmu dengan satu predikat dan mengkhususkan penyebutan namanya, sehingga mempersaksikan atas keesaannya. Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Hanya orang-orang berilmu saja yang takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Wahai wali-wali Allah, semua kalian bertanggung jawab di dalam pengajaran dan pendidikan anak-anak. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam tugas kalian, dan berikanlah nasihat dan arahan kepada anak-anak kalian. Awasilah selalu dan dibimbing program pengajaran dan prestasi pelajaran mereka, dan bantulah para pengajar dan para guru di dalam mengajar dan membimbing mereka. Mari ciptakanlah suasana yang kondusif dan sarana pendidikan yang memadai dengan sebisa mungkin. Semoga dengan demikian, atas izin Allah, maka akan terbentuklah anak-anak yang saleh, yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dan merupakan ibadah yang agung untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menjadi simpanan amalan kebaikan dan sedekah jariyah untuk setelah kematian kelak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam mengajarkan dan mendidik anak-anak kalian, dan bantulah lembaga-lembaga pendidikan, dan upayakan apapun demi kebaikan mereka dan demi pembangunan masyarakat. Karena kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wahai hamba-hamba Allah, ambillah sebab-sebab kalian dengan mengajar dan mendidik mereka, dan mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Doronglah mereka selalu dalam melakukan perbuatan ketaatan dan membaca Al-Quran. Semoga kalian mendapatkan doa mereka yang tulus, karena kalian tidak akan pernah tahu siapa di antara mereka yang memberikan manfaat bagi kalian. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita dan pengalaman Al-Quran yang agung. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله،
Wahai hamba-hamba Allah, belajarlah ilmu, sebab belajar ilmu karena Allah akan membangkitkan kepekaan hati. Mencari ilmu adalah ibadah, dan mengkajinya adalah bertasbih, dan melakukan penelitian ilmu adalah jihad, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, dan berbagi keilmuan kepada ahlinya terhitung mendekatkan diri kepada Allah. Allah menyiapkan sarana dan menyediakan suasana yang kondusif bagi kalian, dan memudahkan kalian dengan peralatan dan teknologi dan komunikasi dan pembelajaran elektronik serta platform-platform pengajaran dan pendidikan virtual jarak jauh. Maka tidak ada alasan untuk putus belajar. Semua sarana tersedia, semua peralatan telah tersedia. Sungguh dahulu para ulama salaf hidup dengan memiliki banyak keterbatasan. Mereka pergi melakukan perjalanan jauh, menanggung derita dan kesulitan, dan bersabar dalam menghadapi rintangan dan tantangan, dan kesempitan dan kecapean, dan kesusahan di dalam mencari dan mengampai ilmu. Mereka meyakini bahwa untuk berjaya adalah dengan ilmu. Wahai para pengajar, selamat bagi kalian semua, penerus para nabi, manusia-manusia di dalam perbaikan dan pengemban. Dan sungguhnya Allah mengutus para nabi sebagai pendidik. Selamat bagi kalian atas terpilihnya kalian sebagai sahabat pelayanan ilmu, penyiar kepandaian, dan penyalur pemahaman kepada manusia. Dan selamat kepada kalian semua, sebab kalian menjalani profesi yang paling bergengsi. Maka ikhlaskanlah niat kalian kepada Allah agar mendapatkan pahala dari Allah. Apapun kebaikan kalian yang telah diperintahkan, maka itu dari kalian. Dan selamat kepada kalian, pasti kalian akan dapati pahala yang sangat besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan ikhlaskanlah niat kalian, dan pikullah tanggung jawab anak-anak dan generasi sekarang merupakan amanat di pundak kalian. Masa depan umat sangat bergantung dengan tanggung jawab kalian. Semoga Allah membimbing kalian, maka didiklah dengan sebaik-baiknya yang telah kalian pimpin, dan tanamkanlah di dalam jiwa-jiwa mereka nilai-nilai kebaikan, dan kobarkanlah semangat mereka dengan mencintai ilmu. Didiklah mereka dengan hidup berkualitas dan berakhlak, dan bergembiralah dengan kemenangan baik di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkendakinya. Wahai manusia sekalian, kesehatan dan kebugaran fisik merupakan nikmat dan anugerah yang Allah sudah sepantasnya kita rawat dan kita jaga. Dan hal itu dengan cara melakukan langkah-langkah perlindungan kesehatan dan upaya-upaya proaktif, serta mengindahkan protokol-protokol kesehatan. Dan bersegeralah untuk melakukan apa-apa yang semestinya kita lakukan dengan bertawakal kepada Allah. Maka bersegeralah mengambil sebab-sebab, dan bersegeralah untuk melakukan vaksinasi untuk memperkuat daya tahan tubuh. Dan bersegeralah untuk melakukan apa-apa yang semestinya kita lakukan dengan bertawakal kepada Allah. Maka bersegeralah mengambil sebab-sebab, dan bersegeralah untuk melakukan vaksinasi untuk memperkuat daya tahan tubuh dan melindunginya dari terpapar COVID atas izin Allah. Maka marilah kita berobat, wahai hamba-hamba Allah, untuk membentengi diri dari COVID-19 atas izin Allah. Marilah kita berobat, wahai hamba-hamba Allah, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, serta menyiapkan juga sarana penyembuhannya, kecuali penyakit penuaan, sebab penuaan adalah jalan menuju kematian. Semua makhluk di muka bumi pasti akan tiba ajalnya, karena yang tinggal adalah wajah Allah, karena kekal dan abadi, Rabb yang memiliki keagungan. Ya Allah, kami mohon kesehatan dalam fisik kami. Kami mohon kepadamu untuk berakhlak baik. Kami mohon kemurahan dan ampunan, ya Rabb, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dalam penglihatan kami. Ya Allah, tidak ada Rabb selain Engkau. Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan luas, dan kesembuhan dari penyakit. La ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل سقم. اللهم اجزل المعلمين والمعلمات خيرا. اللهم اجزل المعلمين والمعلمات خيرا.
وأعنهم على أداء رسالتهم، وبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم، وأصلح لهم في ذرياتهم يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا المرابطين يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،